It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face, but now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sal Olivia. Di sini kita akan membahas tentang beberapa materi, yaitu ada yang pertama metode akses router, yang kedua akses router bot menggunakan Winbox, ketiga menu hostname IP address pada Winbox, keempat pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, kelima akses router virtual PNet Lab dengan Winbox, keenam webfig, ketujuh QuickSeed, 8 Telnet dan SSH, ke-9 konsep serial konsul. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu metode akses router. Untuk yang pertama di sini ada untuk cara mengakses mikrotik ada berbagai metode dan caranya pun beragam. Nah, contohnya ada akses keyboard. Nah, untuk akses keyboard ini bisa dilakukan ketika kita mengakses router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Dan kedua, serial konsul. Terus ketiga, remote server, yaitu Telnet atau SSH. Terus ada Winbox. Untuk Winbox ini adalah aplikasi yang paling familiar atau yang paling sering digunakan untuk mengakses router OS ya teman-teman. Ada juga VTP, lalu API, ada juga HTTP, terus Match Telnet, kemudian lokal, dan yang terakhir mikrotik TickUp. Nah, untuk mikrotik TickUp ini bisa kita install pada Android. Oke, itu saja untuk materi pertama ya teman-teman. Lanjut ke materi kedua ya teman-teman, yaitu akses router bot menggunakan Winbox. Jadi, untuk cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Relativiz. Untuk aplikasi Winbox sendiri, itu ada available on Windows. Sedangkan terkait macOS dan Linux, itu kita bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk menghubungkan antara router dan laptop itu dapat dihubungkan menggunakan kabel LAN atau dapat dikenal sebagai kabel UTP. Nah, jika kalian ingin ke bagian Winbox, itu kalian bisa mengakses dengan cara memasukkan MAC address atau IP address. Nah, pada bagian login atau user, kalian dapat isi yaitu admin. Lalu untuk bagian password, yaitu dikosongkan saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung praktekkan saja, kita bisa ke bagian Winbox ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita bisa praktekkan. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa buka aplikasi Winbox. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Winbox. Kemudian pastikan bahwa mikrotik kalian sudah terhubung ya teman-teman. Seperti yang saya sudah bilang, untuk pertama kali masuk kalian bisa menggunakan MAC address atau IP address. Nah, di sini mikrotik saya pada bagian MAC address masih kosong ya teman-teman. Saya akan isi yaitu dengan IP address 192.168.206.0. Kemudian pencet connect. Nah, di sini saya sudah berhasil login ke bagian Winbox ya teman-teman. Lanjut ke materi ketiga. Kemudian lanjut materi ketiga ya teman-teman, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian Winbox-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan memberikan identitas nama kalian ke router bot. Kemudian kita akan memberikan MAC address pada router bot. Nah, bisa kalian perhatikan juga di sini terdapat tampilan Winbox serta fitur-fiturnya. Di sini saya akan pilih sistem, lalu identity. Nah, di sini kalian bisa mengisi sesuatu sesuai keinginan kalian. Saya akan menggunakan nama yaitu Livy. Terus jika sudah, klik apply, lalu oke. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah ya teman-teman, yaitu menjadi Livy. Kemudian untuk pemberian IP address, kalian bisa klik bagian menu IP, lalu addresses. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kalian bisa klik tanda plus, lalu masukkan IP yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya akan memberikan IP yaitu 192.1.1.2/24. Lalu pada bagian network kita biarkan saja, dan untuk interface-nya bisa bebas pilih, tetapi saya akan menggunakan Ether 2. Lalu kalian bisa klik apply dan oke.
Nah, di sini otomatis sudah ada IP address-nya ya teman-teman. Selanjutnya untuk materi keempat ya teman-teman, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di sini untuk bagian connect to ini merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses router kita. Misalnya kita melakukannya menggunakan MAC address atau IP address. Kemudian ada bagian login. Login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses mikrotik. Jika kalian belum pernah mengubah mikrotik, maka usernya akan tetap admin. Untuk bagian password masih kosong ya teman-teman. Kemudian untuk identity ini adalah hostname pada mikrotik kita. Kemudian ada version ini adalah versi image pada mikrotik. Kemudian ada board ini adalah clue host router. Pada bagian uptime ini adalah beberapa lama kita mengaksesnya. Selanjutnya kita akan lanjut pada tampilan yang berhasil loginnya ya teman-teman. Yang ini untuk bagian zoom in dan zoom out. Lalu untuk bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada Indo atau Rido dan Save Mode, yaitu untuk metode remote access. Kemudian terdapat session, ini adalah berapa lama kita mengakses routernya. Lalu terdapat juga bagian date atau tanggal serta waktu yang digunakan. Ada CPU pada router, terus terdapat memori atau RAM pada router. Nah, kalian bisa lihat pada sisi sebelah kiri di sini terdapat menu-menu pada Winbox yang akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan untuk menu-menu yang berada di sebelah kiri ya teman-teman. Ada yang pertama Quick Sheet, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, TPOE, bridge, NAT, dan wireless. Kedua ada Capsman, digunakan untuk controller jika ada beberapa access point. Misalnya di hotel ada 1000 access point, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Kedua ada Interface, digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EOP, TUN, WLAN, DS, dan lain sebagainya. Keempat ada wireless, digunakan untuk konfigurasi wireless, name, dual, steps, dan lain sebagainya. Yang kelima ada bridge, menggunakan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau network, bisa menggunakan bridge, wireless, bridge, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mesh, digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless mesh. Selanjutnya ada menu IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasikan mulai dari IP address, firewall, web proc, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada routing, jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP dan lain sebagainya. Terus ada sistem fitur, paling banyak digunakan yaitu REST configuration dan lain sebagainya. Terus ada Quick Sheet, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queue, dan lain sebagainya. Terus ada file, ini adalah isi hard disknya mikrotik, biasa digunakan untuk file backup konfigurasi. Terus ada log, melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Selanjutnya ada radius, digunakan untuk radius client kalau pakai mount setting di sini. Terus ada tools, bandwidth, dash, ping, telnet, SSH, dan lain sebagainya. Terus ada new terminal, jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal. Selanjutnya masuk materi kelima ya teman-teman, yaitu akses virtual router Pinet Lab with Winbox. Nah, di sini kita akan mengakses virtual router pada Pinet Lab dengan Winbox. Jadi Pinet Lab adalah aplikasi lab atau alat emulator jaringan paket. Di sini kita perlu menyiapkan Equinomet Pinet Lab yang sudah tersedia di virtual mikrotik. Lalu siapkan aplikasi Winbox dan kita akan melakukan koneksi antar ISP dengan router virtual. Nah, di sini saya sudah berada di Pinet Lab ya teman-teman. Kalian bisa pastikan terlebih dahulu sudah menginstal Pinet Lab-nya. Saya akan memberikan topologi yang akan kita gunakan dalam mempelajari mikrotik kali ini. Nah, ini adalah contoh mikrotik yang sudah saya buat topologinya. Oke, di sini kita akan menambahkan perangkat MyPoctiv dengan cara klik kanan, lalu Node. Lalu kalian bisa pilih bagian mikrotik router OS. Lalu untuk bagian deskripsinya, ini kita menggunakan by default saja. Untuk ikonnya, saya menggunakan ikon router. Terus kita scroll ke bawah, pada semua option kita kosongkan saja ya teman-teman. Nah, ini pada kemo option kita hapus saja. Lalu jika sudah, kita bisa klik save. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa stop perangkatnya.
Nah, sudah. Nah, agar dapat mengakses mikrotik ini kita menggunakan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih menu network. Terus untuk namanya saya akan mengubah namanya menjadi ISP. Jadi network ini bisa kita ibaratkan seperti WiFi ya teman-teman. Nah, pada bagian tipe ini saya akan by defaultnya saja. Lalu di sini terdapat berbagai jenis call, terdapat 1 sampai 9 call ya teman-teman. Jika manajemen call nanti akan menambahkan IP privat ke tipe 192.168. Sedangkan jika untuk ColdNet akan menambahkan IP yaitu 10 titik sekian. Oke, di sini saya akan menggunakan manajemen cold saja. Lalu kita bisa save. Nah, ini sudah. Kita klik save aja agar bisa terhubung ya teman-teman tadi. Nah, untuk terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal mikrotiknya terlebih dahulu. Nah, untuk terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal mikrotiknya. Tadi itu saya dengan cara klik 2 kali pada mikrotiknya, lalu enter agar bisa login. Nah, di sini karena kita masih awal, kita akan login menggunakan user yaitu admin saja. Lalu passwordnya kita akan kosongkan saja ya teman-teman. Kemudian untuk klik change-nya kita atau klik end saja. Klik end. Untuk passwordnya ini kita kosongkan dulu ya teman-teman. Kalian bisa klik ctrl-c. Nah, sudah. Kemudian masuk materi ke-6 yaitu mengakses router board with Webfig. Jadi, Webfig adalah metode akses yang kita gunakan oleh mikrotik yang berbasis halaman browser. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama seperti Winbox, dan Webfig ini support IP versi 4 dan versi 6, dan juga support HTTP dan juga HTTPS. Webfig juga sering dijadikan alternatif dari Winbox, dan juga untuk mengakses router ke Webfig bisa dengan mengaktifkan IP pada browser yaitu HTTP sama dengan // terus IP routernya. Nah, untuk tampilan halaman browser Webfig, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Untuk cara menggunakan Webfig, kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu antara IP address pada mikrotiknya. Jadi, kita akan menggunakan IP address-nya yang kita dapatkan secara DHCP pada topologi pada ISP di Pinetdev. Langkah prakteknya, kita bisa ke Google Chrome. Nah, di sini untuk langkah praktiknya, teman-teman bisa pergi ke bagian Google Chrome atau Firefox. Lalu teman-teman bisa ketik IP address-nya yaitu 192. Nah, ini sudah ada, lalu bisa pencet saja. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, contohnya sudah dapat terhubung. Materi ke-7 adalah QuitSeed. Jadi sejak mikrotik router OS versi 5 telah diperkenalkan, menu baru yaitu QuitSeed. Pada menu ini dapat dilakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan dasar router dalam satu tampilan saja dapat digunakan mikrotik yang support wireless. QuitSeed dapat diakses melalui Winbox atau Webfig. Materi ke-8 adalah Remote Access, Telnet, dan SSH. Untuk Telnet dan SSH ini merupakan metode yang digunakan dalam mengakses router based on terminal command line interface. Nah, untuk mengakses Telnet dan SSH, kita perlu konfigurasi IP address-nya pada bagian mikrotik seperti tadi. Jadi, akses CLA dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, dan terminal di Webfig. Dan SSH juga dapat digunakan untuk merunning skripsinya atau seperti kita mengakses router dengan keterbatasannya bandwidth. Untuk perbedaan secara umum adalah Telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH dia lebih aman. Agar dapat mengakses router via remote SSH atau Telnet, bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Nah, remote net ini kita bisa konfigurasikan pada terminal command prompt atau CMD. Lanjut untuk materi ke-9 yaitu konsep serial console.
Jadi, serial console adalah app metode yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik router OS. Digunakan untuk mengakses mikrotik router OS, serial console sendiri adalah cara lain untuk meremote router. Dengan cara ini juga kita dapat melakukan troubleshooting. Jika tidak dapat diremote pada Winbox, Telnet, ataupun SSH, nah perlu diketahui dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan CLI dan tidak semua router bisa melakukan cara ini. Jadi, hanya beberapa router saja yang tersedia port console. Jadi pada bagian samping ini adalah contoh dari port console. Jadi serial console digunakan apabila kita perlu atau lupa salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote serial console juga membutuhkan kabel atau konverter USB ke DIP 9. Serial console menggunakan program Hyper Terminal. Lalu di sini ada cara menggunakan serial console. Kita dapat menggunakan terminal seperti putih, kemudian bisa connecting type dan sesuaikan serial lainnya atau COM yang dapat dilihat pada David Manager. Halus speed filter yaitu 1152000 khusus perangkat mikrotik. Lalu ada connecting tab-nya, bisa menggunakan serial teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.